Selanjutnya, bagaimanakah cara pengujian hipotesis uji Wilcoxon? Ya, tadi kan kita sudah punya contoh ada median ya, lambangnya adalah M. Ada M besar di sini dan juga ada 3 buah tanda. Pertama, lebih dari, kurang dari, dan juga tidak sama dengan. Kita lihat di sini untuk M lebih dari M0 tadi apa? Median yang dihipotesis nolkan. M0 ini adalah standarnya untuk one sample Wilcoxon test ya. Untuk M lebih dari M0 maka J plus, tadi ingat ya, J plus itu yang tandanya positif, diharapkan nilainya lebih dari mu J. Ingat waktu kita bicara Man Whitney ada mu U. Mu U itu di mana letaknya? Letaknya di tengah-tengah. Antara apa? Antara U kecil dan U besar. Ya, insya Allah ini juga sama. Mu J letaknya di tengah-tengah antara J min dan juga J plus. Maka apa? J plus diharapkan lebih besar dari mu J. Dan diuji pada ujung atas atau kanan. Kenapa? Karena untuk, ingat ini sampel besar ya, pada saat distribusi normal, sebelah kanan itu letaknya untuk Z yang positif. Kemudian J min diharapkan kurang dari mu J. Dan diuji pada ujung bawah. Ingat lagi diagram atau kurva distribusi normal, yang sebelah kiri itu tempatnya Z negatif. Itu untuk yang lebih besar dari. Kalau yang lebih kecil dari, nah bedanya adalah kebalik nih, J min-nya yang diharapkan lebih besar daripada mu J. Jadi kalau untuk kurang dari, J min-nya yang diinginkan untuk lebih tinggi daripada mu J. Jadi J min-nya yang jumlahnya lebih besar ya, dan kebalikannya J plus-nya yang diharapkan lebih kecil daripada mu J. Kalau J min lebih besar dari mu J, maka sekali lagi pakai sebelah kanan, pakai Z yang positif. Sedangkan jika lebih kecil, maka pakai Z yang negatif atau sebelah kiri. Untuk M tidak sama dengan M0, ingat ya, tidak sama itu, tidak sama artinya adalah uji dua sisi, yang di atas adalah uji satu sisi. Untuk yang tidak sama dengan, maka dua-duanya bisa diuji pada kedua ujung dengan derajat setengah alfa, alfa per 2 ya. Nanti akan beda pada saat membuat kurva normalnya. Kita lihat di sini, kita punya contoh lagi, alfa 0,05, median populasi apakah lebih dari 100. Nah, ini ada yang di bold, artinya merupakan tanda lebih dari dan ditaruh di H1. Nih, lihat ya, lebih dari, makanya taruh di H1. Ini untuk apa? Uji Wilcoxon sampel besar dan tanpa peringkat sama. Jadi di sini adalah insya Allah angkanya berbeda semua ya, makanya peringkatnya tidak sama. Next, sesudah itu kita lakukan yang namanya pencarian selisih atau simpangan atau difference ya. Bagaimana caranya? Data dikurang dengan M0. Berarti bagaimana? 99 dikurang 100, 98 dikurang 100, 97 dikurang 100, dan seterusnya sampai 130 dikurang 100. Nah, sudah nih. Ada yang min, ada yang plus. Alhamdulillahnya adalah ini sudah terurut ya. Dari mulai min 1 sampai plus 30 sudah terurut. Tinggal diapakan?
dipisahkan mana yang tandanya min, mana yang tandanya plus, lalu dihitung jumlah peringkatnya. Menjadi apa? J plus dan J min. Enak ya di sini untuk Wilcoxon tidak perlu ada rumus J lagi. Jadi J plus dan J min sudah dalam bentuk jumlah peringkat. Ya. Oke. Wah, ada latihan nih. Kelihatan nggak ya? Mohon maaf nih agak ketutup nih. Nah, latihan 1. Ini enak nih. Ups, sorry. Nah, hitunglah J plus dan J min dari data di atas. Gampang kan? Tinggal dipisahkan lalu dijumlah. Melatih ketelitian saja, ya. Tolong dikerjakan untuk latihan 1. Nah, lalu karena ini jumlah sampelnya besar sampai 30, maka kita menggunakan pendekatan distribusi normal. Jadi apa? Cari mu J dan juga sigma J. Rumusnya tadi sudah ada, tinggal dimasukkan saja angka-angkanya. Ya, dapatlah mu J 232,5 dan juga sigma J 48,62. Next. Ya, ketahuan nih. Kita pakai J plus untuk mencari Z, ya. Di sini Z rumusnya adalah J plus dikurang mu J dibagi sigma J. 363 sudah ada, tapi tolong dibuktikan ya, dibuktikan, harus dibuktikan. 363 adalah J plus dikurang 232,5 ya, dari mu J dibagi 48,62. Jadi ingat apa nih, rumus Mann-Whitney kan juga begini ya. Oke, dapatnya plus 2,68. Sekali lagi, kenapa plus? Karena J plusnya diharapkan lebih besar dari mu J. Kok J plus yang lebih besar daripada mu J? Iya, karena tadi lihat dari hipotesisnya ini adalah lebih dari. Ya, kita pakai lebih dari, berarti J plus diharapkan lebih besar daripada mu J. Dan terbukti. Ya. Setelah itu kita dapat Z. Sekali lagi, gimana kalau dapat Z? Nah, cari nilai kritisnya dulu. Jadi cari Z tabel. Alfa tadi berapa? 0,05 dan uji satu sisi ya. Karena lihat M lebih dari M0. Maka pakainya untuk alfa 0,05 uji satu sisi, nilai kritisnya adalah 1,645. Nah, tinggal ikuti ini atau bikin ya. Tolong nanti kalau ketemu soal yang ada Z-nya juga harus dibikin kurva normal ya. Ingat kurva normal. Seperti apa? Sudah pada tahu kan ya kurva normal yang bentuknya seperti bukit itu. Ditulis di manakah 1,645? Lagi-lagi ini kan positif ya, maka 1,645-nya juga ada di kanan. Nah, tadi tuh kenapa ada kata kanan? Ada di kanan dan juga ditentukan di manakah letak 2,68. Ternyata 2,68 itu di sebelah kanan dari 1,645, artinya tolak H0. Ya, ada di daerah penolakan H0. Maka keputusannya tolak H0 dan terima H1. Kesimpulannya pada tingkat kepercayaan 90% dapat dipercaya bahwa, ingat, tulis saja yang diterimanya. Berarti H1 ya, median populasi lebih besar dari 100. Itu adalah contohnya. Ya, jadi kita bisa menggunakan metode yang sama atau mirip dengan Mann-Whitney kemarin ya. Next. Nah, ingat kembali cara mencari titik kritis atau nilai kritis untuk
tabel Z ya, 0,05 alfanya uji satu sisi, maka 1,645. Tolong nanti kalau ketemu soal Wilcoxon juga digambar distribusi normalnya, kurvanya, lalu ditaruh tuh di mana Z hitungnya. 2,68 taruhnya di sini ya, di sebelah kanan dari 1,645. Jadinya masuk ke dalam daerah penolakan H0. Maka keputusannya H0 ditolak dan juga kesimpulannya menyesuaikan. Berarti yang disebutkan kesimpulannya adalah yang diterima saja. Seperti itu.